bersama Yohanes pasal 2 ayat 12. Sudah dapat semuanya? Amin. Ya, kita akan membaca secara bersama-sama slide selanjutnya. Saya sudah ada di sana. Ya, saya akan hitung. Kita akan membaca bersama-sama di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ini perikop yang cukup singkat ya. Injil Yohanes pasal 2 ayat 12 ini judul perikopnya adalah Yesus di Kapernaum. Di dalam Yohanes ini tidak banyak menjelaskan apa saja yang Yesus lakukan itu selama di Kapernaum. Nah, tetapi kita bisa melihat nanti di dalam Injil Markus dan Lukas, yang di situ dijelaskan ada banyak hal yang dilakukan Yesus selama di Kapernaum. Nah, di sini dikatakan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Mengapa hanya beberapa hari saja? Nanti kita akan tahu jawabannya. Nah, ketika Yesus di Kapernaum, ternyata di sana ia banyak mengadakan mujizat, ya, mujizat kesembuhan. Di antaranya dia menyembuhkan seorang perwira, ya, hamba seorang perwira, menyembuhkan orang yang lumpuh dan meredakan angin ribut. Dan masih banyak lagi yang dilakukan Yesus selama di Kapernaum. Nah, untuk perenungan firman pada malam hari ini, mari kita lebih dalam memahami tentang ada apa sih dengan kota Kapernaum ya. Yesus di Kapernaum. Jika dibandingkan dengan kota sebelumnya, next. Nah, ini. Jika dibandingkan dengan kota sebelumnya, kedatangan Yesus hanya singkat ya, mengajar di Kapernaum pada waktu itu. Nah, walaupun singkat tetapi di kota ini banyak mengadakan mujizat. Sebelumnya ternyata Yesus itu berada di Nazaret. Nah, kota Nazaret itu adalah kota kelahiran Yesus. Nah, kota ini juga dikenal sebagai kota religius, tetapi menolak keberadaan Yesus, menolak ajaran, dan menolak mujizat karena ketidakpercayaan mereka kepada Yesus sebagai Mesias. Nah, apa sih fakta-fakta tentang kota Kapernaum yang pada malam hari ini kita bisa merenungkan untuk firman Tuhan? Nah, yang pertama, fakta tentang kota Kapernaum. Kapernaum adalah kota yang berada dekat dengan tepi Danau Galilea. Nah, ditinggali ya, ini menjadi tempat tinggal sejak tahun 1050 sebelum Masehi sampai dengan tahun 750. Setelah itu sudah tidak. Nah, mengapa? Padahal dia di dekat danau. Dekat danau itu biasanya menjadi tempat yang baik untuk ditinggali oleh manusia. Fakta yang kedua, ya, fakta yang kedua. Kapernaum disebut sebagai rumah Yesus dan juga rumah beberapa murid Yesus. Nanti bisa dilihat di Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Yesus mengajar di dalam rumah ibadat juga di Kapernaum. Nah, dikatakan Yesus, rumah Yesus karena ternyata di Kapernaum itu karena tadi Nazaret, kota kelahirannya, dia ditolak. Nah, jadi ketika Yesus melakukan pelayanan dan juga melakukan pengajaran, ketika dia pulang, dia tujuannya pulang ke Kapernaum. Nah, makanya Kapernaum itu dikatakan rumah Yesus karena dia banyak pulang ke Kapernaum. Nah, bisa dibilang seperti rumah kedua bagi Yesus ya, karena dia tidak kembali ke Nazaret.
Nah, fakta yang ketiga, di Kapernaum Yesus banyak mengadakan kesembuhan dan mujizat. Kalau tadi di dalam Injil Yohanes ini tidak banyak menjelaskan tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi kita bisa melihat di dalam Lukas pasal 31 sampai 37. Saya bisa meminta satu orang untuk membacakan ayat ini, Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Ada yang tanpa saya tunjuk? Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Silakan, yang putri boleh. Terima kasih. Nah, di Kapernaum Yesus banyak mengadakan mujizat, banyak mengadakan kesembuhan. Kalau dilihat nanti di ayat-ayat selanjutnya ada banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia berada di kota Kapernaum. Nah, selanjutnya fakta yang keempat. Fakta yang keempat adalah ternyata Yesus mengecam ternyata kota Kapernaum. Padahal tadi Yesus diterima di sana. Ya, kota Kapernaum adalah kota yang menerima Yesus, banyak mengalami mujizat dan mendengarkan pengajaran, menerima pengajarannya dengan tangan terbuka. Lalu mengapa Yesus mengecam kota Kapernaum? Kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-11. Nanti tolong dibacakan oleh Yang Putra sekarang, Matius pasal 11 ayat 23 sampai 24. Matius 11 ayat 23 sampai 24. Matius pasal 11 ayat 23 sampai 24. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, dari penghakiman temukan negeri Sodom akan lebih ringan daripada Kapernaum. Terima kasih. Nah, Yesus mengecam kota Kapernaum. Mengapa? Mengapa Yesus mengecam kota Kapernaum? Karena mereka telah mendapatkan sesuatu yang istimewa. Ya, istimewa tadi mendengarkan, bisa menerima pengajaran Yesus dengan baik, mengalami mujizat, mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Nah, mereka bisa mendengarkan pengajarannya, bisa mengalami mujizat. Namun, ada banyak penduduk di kota ini yang tidak bertobat dan percaya. Apa yang dikatakan Yesus terbukti ya. Pada tahun 750 kota ini hancur, tinggal puing-puing. Ya, kota ini hancur hanya menjadi sebuah
sebuah reruntuhan dan juga situs arkeologi sejarah saja. Yesus selalu kembali ke Kapernaum dan mengajar di kota ini sebagai pusat kegiatannya. Jadi mereka seharusnya sudah lebih mengenal Yesus dan pekerjaannya. Orang-orang yang memasuki kota ini selalu mengejar Yesus untuk mengalami mujizatnya. Jadi kota ini menjadi kota yang diberkati dengan keberadaan Yesus di sana. Tapi mereka hanya melihat dan hanya ingin mengalami mujizat, tetapi tidak bertobat dan tidak percaya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Kapernaum ini sebuah isyarat. Di dalam kehidupan ini kita seringkali hanya menginginkan apa? Mujizat. Ketika sakit kita membutuhkan apa? Kesembuhan. Seringkali kita ketika sakit kita akan lebih berdoa, kita akan lebih membaca firman Tuhan. Siapa yang pernah mengalami? Ketika sakit itu, haleluya, teman-teman berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Tetapi ketika sehat, bagaimana? Haleluya berkurang ya, haleluya berkurang. Nah, jika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang sudah menerima anugerah firman dan kebenaran, menerima anugerah berkat kehidupan setiap hari, seharusnya kita menjadi orang yang percaya dan hidupnya mencerminkan kehidupan yang sudah benar-benar bertobat. Tadi pagi sudah mendengarkan firman tentang pertobatan. Hidup kita sudah benar-benar bertobat. Mari kita merenungkan. Coba tutup mata sebentar saja, lihat dalam kehidupan kita, ya. Bagaimana saya, ya, kehidupan kita setiap hari sudah disuruh jangan berbuat, ya, tapi masih saja nekat, ya, nekat karena tidak apa-apa, ya. Nah, ini masalah, ya, ini masalah. Jika kita seharusnya melakukan apa yang baik, tapi masih pura-pura tidak tahu, ya, dan tidak melakukan, malah justru melakukan apa yang tidak baik, ya. Nah, di sini sebenarnya letak masalahnya itu, ya. Nah, mari kita menjadi orang-orang yang dewasa berpikir, ya, dewasa berpikir. Biarlah firman Tuhan membuat hidup kita ini menjadi dewasa. Berpikir dulu baru berbuat. Nah, refleksi pada malam hari ini, ya, dengan kisah, ya, fakta-fakta tentang Kapernaum. Kapernaum adalah peringatan penting bagi orang-orang yang mendengar firman Tuhan setiap hari, tetapi juga tidak bertobat. Mereka tidak menyelaraskan hidup sesuai dengan hukum dan kaidah firman Tuhan. Kapernaum mengisyaratkan paradigma ilahi bahwa jika kita melakukan kesalahan karena tidak tahu, kita masih diampuni. Jika kita sudah banyak mendengarkan firman Allah, sudah banyak mendengarkan, menerima anugerahnya, tetapi tetap saja menolak kebenarannya dan sengaja berbuat fasik, hal inilah yang tidak bisa ditoleransikan. Ini adalah prinsip di dalam kekristenan. Nah, biarlah firman Tuhan itu cukup, ya, membuat hidup kita menjadi orang yang percaya kepada Allah, dan kehidupan kita, keseharian kita mencerminkan orang-orang yang sudah menerima firman. Walaupun tidak sempurna, ya, walaupun tidak sempurna. Hari ini salah, besok harus memperbaiki. Jangan hari ini salah, besok salah lagi, besoknya tambah salah, semakin rusak, ya.
kita mulai dengan hal yang kecil ya, berdoa dengan teratur. Ketika kita ada kesempatan beribadahlah dengan sungguh-sungguh ya. Mengenal hal-hal yang baik waktu kita di kamar atau di tempat umum. Contoh kecil saja itu membuang sampah. Nah, bagaimana kita bisa mencerminkan sebagai orang percaya ketika kita di luar? Mungkin di Kanada bisa ya. Tapi kalau kita di luar tinggal lempar gitu. Ini juga cerminan kehidupan. Ini hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita yang bisa kita lakukan sebagai orang yang sudah percaya. Nah, ketika kita sudah melakukan hal-hal yang kecil, semakin berlatih melakukan yang terbaik hingga nanti semakin besar hal-hal yang kita lakukan sebagai orang yang beriman, hingga kita menjadi orang-orang yang bisa membela iman kita, memberitakan Injil dan memberitakan kebenaran Tuhan. Pertanyaannya, maukah kita hidup sesuai dengan hukum dan kaidah firman? Tidak seperti kota Kapernaum yang sudah melihat, sudah merasakan, sudah menikmati anugerah Tuhan, namun tetap tidak bertobat dan tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Nah, akhirnya dari kota Kapernaum hanya sebuah kehancuran, hanya tinggal sejarah yang tidak memiliki masa depan. Siapa di sini yang ingin masa depannya cemerlang? Pasti semuanya mau. Saya yakin yang tidak angkat tangan juga pasti mau. Mau sekali ya. Nah, kalau mau, ingat ya, seperti kota Kapernaum, endingnya kehancuran. Mengapa ada kehancuran? Karena sudah diberitahu tapi tidak mempercayai, sudah menerima tetapi bagaimana? Tetap menolak kebaikan Tuhan. Nah, malam hari ini saya yakin dan percaya kita ini ending